Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Sebelum kita memasuki materi kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu absen dulu ya, harus hadir semua ya. Hari ini kita memasuki materi, yaitu materi bersahabat dengan alam. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu alam dan bagaimana cara kita memanfaatkan alam, serta usaha-usaha apa saja yang dapat kita lakukan untuk memelihara dan melestarikan alam. Sebelum Ibu menjelaskan materinya, Ibu mau bertanya, di sini ada yang sudah tahu apa itu alam? Baik, jawaban yang sangat bagus ya. Alam merupakan bagian dari hidup kita manusia. Oleh karena itu, kita tidak dapat dipisahkan dengan alam. Karena kita manusia sangat membutuhkan alam untuk kita kelola, terutama pada flora dan faunanya. Kita jadikan bahan makanan, serta untuk kita membuat rumah-rumah. Dan begitu juga sebaliknya dengan alam. Alam juga membutuhkan kita manusia. Di mananya alam membutuhkan kita manusia? Ya, tentu saja alam membutuhkan kita manusia untuk memelihara dan melestarikan kehidupannya, ya. Berikutnya, Ibu akan memaparkan cara kita memanfaatkan alam. Hubungan alam dengan manusia dapat terjalin dengan harmonis dan baik apabila di dalam diri kita sebagai manusia ada kemauan serta kehendak baik untuk memanfaatkan alam serta mengelola alam dengan baik sesuai dengan kehendak Allah. Di sini usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk memelihara dan melestarikan alam di sekitar kita, yaitu dengan cara mengurangi penggunaan mobil dengan kita menaiki sepeda supaya tidak menyebabkan polusi udara, serta berjalan kaki. Kita juga dapat menerapkan praktik hidup hemat atau hidup seadanya serta hidup sederhana. Berikutnya, jangan membuang sampah sembarangan. Kita juga bisa mematikan keran air jikalau sudah tidak digunakan. Dan yang berikutnya, kita bisa melakukan penghijauan di sekitar rumah atau lingkungan tempat kita tinggal. Tugas manusia terhadap alam berdasarkan bacaan kitab suci. Nah, di sini kalian bisa baca kitab suci di rumah masing-masing ya. Di kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Apa sih tugas manusia terhadap alam? Nah, di sini dikatakan Allah memanggil manusia untuk senantiasa memperhatikan alam. Nah, kita sebagai manusia diberi tugas oleh Allah untuk mengelola, mempergunakan, serta memanfaatkan alam dan melestarikan lingkungan alam. Ibu cukupkan sampai di sini ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian semua? Ibu harap selalu dalam keadaan baik ya. Belum kita memulai kegiatan belajar dan pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan doa. Kita angkat dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, ada yang tidak masuk pada hari ini atau mungkin sakit? Oke, baik. Sepertinya hadir semua ya. Bagus. Pada hari ini kita akan membahas materi yang memiliki tema aku pribadi yang unik. Apa yang ada di dalam pikiran kalian ketika mendengar kata unik? Mengapa aku berbeda? Apa keunikan dalam diriku? Dan bagaimana mensyukurinya? 3 hal pokok ini adalah yang akan kita pelajari pada hari ini.
yang dimana 3 buah pertanyaan ini merupakan inti dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan tema aku pribadi yang unik. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yakni mendeskripsikan berbagai kemampuan dan keterbatasan yang ada di dalam diri pribadi, dan yang kedua menjelaskan alasan penting manusia disebut sebagai pribadi yang unik. Apa saja keunikan tersebut? Nah, keunikan tersebut meliputi ciri fisik, sifat, cara berpikir, pengalaman, serta keberhasilan. Tidak pernah seorang dengan yang satu itu memiliki kekasan yang sama. Misalkan A sama dengan B, belum tentu seperti itu. Bisa saja A memiliki ciri fisik atau kekasan yang berbeda dengan B. Tapi di balik semua itu, keduanya ini tetap mempunyai ciri khas masing-masing meskipun berbeda. Nah, untuk lebih memperdalam materi kita ini, Ibu ingin kalian saling memperhatikan teman sebangkunya ya. Misalkan A memperhatikan si B, si C memperhatikan si D. Perhatikan bagaimana apa yang beda dari teman sebangkunya itu. Misalkan karakternya apa, warna kulitnya apa, warna rambutnya apa kelebihan dari dia. Dan selanjutnya tadi Ibu sudah bagikan kolom isian untuk kalian isi ya. Kolom isian itu kalian tulis nama kawan kalian yang kawan sebangku tadi. Kawan kalian yang sebangku tadi kalian tulis di sini. Terus nanti dikumpulkan dengan Ibu ya. Hal apa saja yang muncul di benak kalian ketika mengetahui bahwa kalian ini berbeda dari teman sebangku kalian? Misalnya, mengapa kalian ini berbeda, mengapa kalian unik? Nah, silahkan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Buat pertanyaan yang berkaitan dengan perbedaan ini. Salah satu contohnya yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Apa sikap yang muncul ketika menyadari bahwa kita ini berbeda dari orang lain? Silahkan kalian buat pertanyaan seperti itu dengan format 5W plus 1H. Nanti akan kita diskusikan sama-sama setelah ini ya. Ibu sudah menyuruh kalian untuk mengisi kolom isian, di mana di dalam kolom ini kalian itu menuliskan apa saja keunikan dari teman kalian. Nah, pada kali ini Ibu akan menyuruh kalian untuk menuliskan apa saja keunikan teman kalian kembali, tetapi juga selain itu kalian harus menuliskan keunikan yang ada di dalam diri kalian juga. Ketika kita mengetahui hal tersebut, rasa syukur kita dan rasa bangga kita terhadap salah satu makhluk yang memiliki rupa dan citra yang setara dengan Allah itu akan semakin meningkat. Sikap apa yang kita perlukan atau kita kembangkan di dalam diri kita untuk menanggapi keunikan ini? Nah, salah satu sikap penting itu adalah menjadi diri sendiri, atau bahasa gaulnya itu be yourself. Nah, ternyata teks kitab suci pun telah lebih dahulu mendeskripsikan bahwa manusia adalah makhluk yang serupa atau secitra dengan Allah. Coba kalian buka kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Di sana ada ayat yang tertulis seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau katanya itu diubah, apa pesan yang ingin disampaikan dari teks kitab suci tersebut, dan apa perasaan kalian jika kata mereka itu dirubah dengan kata aku atau kata mereka? Ibu akan meminta kalian untuk membuat satu buah karya atau dua lebih baik itu ya, baik itu lagu, puisi maupun sebuah doa yang dimana isinya itu nanti akan mengungkapkan rasa syukur kalian terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada kalian mengenai keunikan diri kalian. Ibu harap kalian dapat menjadi pribadi atau sosok yang selalu mensyukuri keunikan yang ada di dalam diri kalian. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kalian dan kalian dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sebelum kita pulang, kita tutup dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pagi anak-anak, dengan doa. Kita angkat tanda kemenangan kita Yesus Kristus dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita absen dulu ya anak-anak. Baiklah, kita hadir semua, semoga kita sehat selalu ya semuanya ya. Kita masuk ke tema aku pribadi yang unik. Mengapa manusia bisa dikatakan sebagai pribadi yang unik? Ya, manusia dikatakan sebagai pribadi yang unik karena manusia merupakan suatu karya seni Allah yang diciptakan Allah dengan sangat luar biasa. Nah, keunikan manusia bisa kita lihat dari ciri fisik, lalu sifat, cara berpikir, dan pengalaman keberhasilan serta pengalaman kegagalan. Manusia satu dengan yang lain itu semuanya tidak sama, berbeda-beda. Contohnya seperti saya dengan kalian, kita pasti memiliki cara berpikir yang berbeda, lalu
sifat kita juga pasti berbeda kan. Maka itu manusia dikatakan sebagai memiliki kekhasan tersendiri. Satu kisah tentang seseorang, orang perempuan yang menderita kekurangan pendengaran masih kecil, umur 10 tahun. Dia selalu mendapat pengalaman jatuh bangun saat mulai mencari pekerjaan. Jadi pengalaman jatuh bangunnya tadi itu dijadikan sebagai ujian hidup yang memang harus dia jalani. Seorang perempuan yang mempunyai kekurangan tadi mengeluarkan buku perdananya yang berjudul Perempuan Tunarungu Menembus Batas. Ia mengeluarkan buku tersebut lalu mendedikasikan kepada orang yang memiliki keterbatasan seperti dirinya, agar mereka juga bangkit seperti dia yang tadi dan tidak hanya pasrah menerima keadaan yang ada. Jadi kita sebagai manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Sumber sejati kepribadian manusia itu adalah Allah sendiri. Mengapa dikatakan sumber sejati manusia itu Allah sendiri? Karena Allah lah, dialah yang menciptakan manusia secara khusus, pribadi demi pribadi secara ajaib. Kita harus ingat, kita meski memiliki keterbatasan, kita itu punya kesempatan yang sama besar dalam meraih mimpi. Baiklah anak-anak, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Akan kita lanjutkan minggu depan. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi semuanya. Kita mengangkat tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan memulai materi kita dengan tema yaitu anggota tubuh dan kegunaannya. Tujuan dari pembelajaran ini ya kita harus mengetahui dari mana kita mempunyai setiap anggota tubuh yang lengkap. Seperti mempunyai mata, itu kita digunakan untuk melihat. Nah, setiap anggota tubuh ini kita diberikan oleh Tuhan itu berkat kasih karunia-Nya yang besar terhadap kita sebagai umat-Nya. Nah, di sini Ibu akan mengajukan pertanyaan kepada kalian untuk merangsang kita mengantar kepada materi. Ibu akan bertanya, apa sih kegunaan dari mulut? Oke, terima kasih untuk yang telah menjawab pertanyaan Ibu tadi mengenai apa kegunaan mulut kita. Jadi kegunaan mulut itu kita bisa menggunakannya untuk berbicara, bernyanyi, untuk memuji Tuhan. Nah, di sini Ibu akan memberikan gambaran kepada kalian semua tentang anggota tubuh dan kegunaannya. Kita perhatikan gambar ini. Di sini ada sebuah anggota tubuh lengkap, yang biasanya kita juga sebut dengan manusia gitu kan, tubuh manusia atau tubuh seseorang yang mempunyai anggota tubuh yang lengkap. Nah, kita bisa melihat di sini kan ada rambut, ada telinga, hidung, lidah, kaki, tangan, mulut, mata, dan alis. Nah, dari setiap anggota tubuh yang Ibu sebutkan ini pasti memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing yang berguna untuk kehidupan sehari-hari yang kita lalui. Jadi, Ibu akan memberikan satu contoh kegunaan dari anggota tubuh kita. Seperti itu, kita lihat gambar tadi kan ada telinga. Nah, Ibu akan menjelaskan kegunaan dari telinga. Telinga itu diciptakan untuk mendengarkan. Di sini mendengarkan itu bisa secara luas, yaitu kita bisa mendengarkan guru saat menjelaskan pelajaran, mendengarkan sabda Tuhan, dan mendengarkan nasihat atau saran dari orang yang lebih tua dari kita. Seperti gambar yang kita lihat tadi kan, kita di sini Ibu akan memberikan tugasnya itu untuk berdiskusi kepada teman-teman kalian untuk mencari informasi, menuliskan macam-macam anggota tubuh, lalu kita menyebutkan fungsi anggota tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita merumuskan sikap apa saja sih yang harus kita miliki untuk merawat anggota tubuh kita. Terima kasih karena sudah berdiskusi bersama tadi. Baiklah, sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu yang bertemakan dengan anggota tubuh. Nah, terima kasih sudah bernyanyi. Baiklah, Ibu rasa materi pada hari ini cukup sampai di sini. Mari kita akhiri
mengakhiri pelajaran hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.